Kecamatan Kota Gede terdiri dari 3 kelurahan, Kelurahan Purbayan, Kelurahan Rejowinangun, dan Kelurahan Prenggan. Kelurahan Prenggan, kelurahan berpenduduk 11.216 jiwa ini, terbagi atas 13 RW dan 57 RT. Kelurahan Prenggan menempati area seluas 9,80 hektar. Banyak versi berbeda tentang asal nama Prenggan. Sebagian menyebutkan Prenggan merupakan tempat tinggal Raden Ronggo. Raja Ronggo adalah putra Panembahan Senopati yang terkenal akan kesaktiannya. Sedangkan versi lain menyebutkan Prenggan diambil dari nama abdi dalem juru kunci Purwangga yang telah meninggal digantikan oleh Raden Ahmad Dalem Sopingi. Rumah Raden Ahmad Dalem Sopingi saat ini masih berdiri di wilayah Prenggan. Sering dikenal dengan nama Dalem Sopingen. Pada era 1900 hingga 1980-an, Pendopo Sopingen pernah menjadi pusat ruang publik. Tak hanya geliat kesenian, gelegak politik pun pernah terjadi di dalam Sopingen. Masih dalam satu kompleks, ada rumah adat Limasan dan rumah adat Joglo. Letaknya di sisi timur Pendopo Sopingen. Di sana ada sebuah pendopo yang berdiri kokoh. Pendopo Ngaliman, begitu orang biasa menyebutnya. Pendopo ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan berkesenian. Sampai sekarang, kesenian bergerak aktif di Pendopo Ngaliman. Salah satunya setiap hari Minggu jam 4 sore ada latihan menari untuk anak-anak. Baik anak laki-laki dan perempuan belajar menari tradisional di sini. Mereka terlihat sangat bersemangat dan antusias. Mengajarkan anak untuk mencintai kebudayaan dan kesenian bangsa sendiri memang harus ditanamkan sejak dini. Seperti kegiatan ini contohnya. Dari rasa mencintai tari-tarian bangsa Indonesia akan tumbuh rasa memiliki yang pada akhirnya dengan kesadaran sendiri mereka akan melestarikan budaya bangsa yang adiluhung. Kelurahan Prenggan kaya akan bangunan-bangunan cagar budaya. Peninggalan masa lampau yang masih terjaga sampai sekarang. Bangunan-bangunan yang menggambarkan kota gede di masa lampau, syarat akan sejarah dan kisah. Kelurahan Prenggan juga mengenal rumah kalang. Rumah kalang merupakan satu tipe rumah khas kota gede yang dimiliki oleh masyarakat Kalang, yaitu kaum saudagar. Rumah kalang pada dasarnya merupakan rumah tradisional Jawa yang sudah mendapat sentuhan dan pengaruh luar negeri, terutama pengaruh gaya arsitektur barat. Rumah kalang memiliki citra megah dan mewah.
Satu lagi bangunan yang memiliki sejarah luar biasa yang berdiri di wilayah Prenggan, Masjid Perak. Masjid Perak Kota Gede dibangun pada tahun 1937 hingga 1939. Didirikan oleh Kiai Amir, Haji Mashudi, dan Haji Muzakir. Ada yang menyebutkan nama Perak diberikan karena pada masa itu merupakan puncak kejayaan industri perak di Kota Gede. Di samping dana pembangunan masjid ini berasal dari donasi para saudagar perak di Kota Gede. Nama Perak juga diambil dari bahasa Arab, firak, artinya terpisah. Warna putih perak berarti suci. Masjid Perak merupakan masjid kedua setelah Masjid Besar Mataram. Selain Masjid Perak, bangunan lainnya yang menunjang kegiatan keagamaan antara lain Pondok Pesantren Nurul Ummah dan Nurul Ummahat. Keberadaan bangunan-bangunan bernilai sejarah di Kelurahan Prenggan semakin lengkap dengan kegiatan seni budaya masyarakatnya. Latihan karawitan dan gejok lesung rutin diadakan di Pendopo Kajengan RW 10. Masyarakat dari berbagai lapisan ikut menyemarakan latihan kesenian ini. Gejok lesung merupakan kesenian rakyat yang berasal dari suara alu, yaitu kayu panjang yang dipukul-pukulkan pada lesung. Cara pemukulan yang teratur menimbulkan suara yang khas dan unik. Dalam gejok lesung terdiri dari 5 sampai 6 orang yang dipadukan dengan nyanyian tradisional. Karawitan. Latihan karawitan rutin digelar seminggu sekali. Kekompakan dalam bermain gamelan menimbulkan musik yang indah. Di RW 3 ada latihan keroncong yang rutin diadakan setiap Rabu malam. Perpaduan antara alat musik gitar, rebab, biola, flute, selo, cakcu menimbulkan irama musik yang khas. Kelompok keroncong nada irama Prenggan. Itulah nama kelompok musik mereka. Bagi anak-anak, ada juga Sanggar Tari Tejo Arum. Sanggar tari pimpinan Ibu Srijanah ini telah berdiri sejak 3 tahun lalu. Beragam prestasi sudah disabetnya. Ada tari tradisional dan tari kreasi baru. Latihan menari biasanya dilakukan setiap hari Minggu. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Nampaknya semboyan ini sangat tepat untuk menggambarkan rutinitas warga Prenggan yang sangat peduli akan kesehatan. Di RW 10 setiap Jumat sore ada kegiatan senam bersama. Senam ini dilakukan secara rutin untuk mendapatkan tubuh yang bugar. Dengan tubuh yang bugar, kita akan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Selain memperoleh manfaat sehat, senam bersama ini juga mendorong terciptanya suasana guyub rukun warga Kelurahan Prenggan. Ada juga kegiatan membatik bersama, yang turut di dalamnya kebanyakan pemula, tapi mereka sangat bersemangat. Ada batik tulis dan ada batik jumput. Kegiatan yang mayoritas diikuti ibu-ibu ini dilakukan secara rutin.
Selain sebagai ajang bersosialisasi dengan sesama warga Prenggan, kegiatan ini juga mendorong mereka untuk mencintai batik, budaya Indonesia yang adiluhung. Dari mencintai, mereka bukan hanya sekedar memakai batik, tapi juga bersemangat untuk mempelajari teknik membuat kain batik. Dengan demikian, teknik membatik tetap bisa diteruskan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kelurahan Prenggan menaruh perhatian besar pada kegiatan membatik. Ada kegiatan pelatihan batik jemputan di kelurahan. Di sini, peserta akan diajarkan teknik membuat jemputan. Misalnya dengan timbang 10 gram natol, tapi kostiknya kira-kira 5 gram. Kalau lebih dari itu, kalau menggunakan lilin atau malam atau cantingan itu, malamnya itu rontok. Jadi mudah pecah gitu karena panasnya kostik. Makanya harus perbandingannya agak diperhatikan. Anak-anak merupakan calon generasi penerus bangsa. Untuk itu, pendidikan anak perlu mendapat perhatian penuh. Ada pula PAUD, pendidikan anak usia dini, di mana anak-anak akan belajar dan bermain. Rasa ingin tahu mereka yang besar mendorong mereka untuk belajar banyak hal. Usaha logam Bapak Sumaidi. Kerajinan ukir logam Bapak Sumaidi ini sudah berdiri hampir selama 40 tahun. Produknya berupa perhiasan, hiasan dinding, souvenir, dan sebagainya. Bahan baku berasal dari aneka logam, perak, tembaga, atau kuningan, tergantung pesanan. Satu karya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tentu saja ini tergantung tingkat kerumitannya. Karya-karyanya banyak dijual di luar kota Jogja. Kebanyakan pemesan sudah langganan tetap. Walau alat yang digunakan untuk membuat ukir logam seperti ini tergolong sederhana, namun diperlukan ketelatenan, keuletan, dan ketelitian. Diperlukan pengalaman dan kreativitas dalam pembuatan kerajinan ukir logam. Usaha Bapak Sumaidi merupakan satu dari sekian banyak usaha logam yang ada di Kelurahan Prenggan. Banyak pengusaha bordir dan konveksi di Kelurahan Prenggan. Salah satunya Emma Collection yang memproduksi aneka mukena, kerudung, dan baju muslim. Usaha rumahan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dibantu beberapa orang karyawan, produksi rutin dilakukan. Ada juga usaha produksi batik dan tas kulit. Asjava, produsen tas kulit ternama ini, berlokasi di Kelurahan Prenggan. Produknya bukan hanya tas, ada sepatu, dan ikat pinggang. Tas beragam bentuk, ukuran, dan desain tersedia di sini.
Produk-produknya yang selalu up to date dan terjaga kualitasnya membuat produk As Java selalu digemari pencinta tas kulit. Sudah berdiri selama 30 tahunan, As Java banyak memiliki pelanggan tetap. Selain untuk pasar Indonesia, produknya banyak diekspor ke luar negeri. Wilayah Prenggan memiliki beragam hal unik yang bisa dinikmati para wisatawan. Kampung Wisata Prenggan menyuguhkan beragam alternatif pilihan wisata. Lapangan Karang, lapangan yang menjadi ruang publik bagi masyarakat Prenggan. Keberadaannya menjadi salah satu simbol Kelurahan Prenggan. Sore menjelang malam, di sekitar lapangan Karang akan ramai pedagang kaki lima. Ibu-ibu di Kelurahan Prenggan banyak yang aktif dengan usaha rumahannya. Salah satunya usaha kuliner, pembuatan aneka jajanan. Ada aneka jajanan tradisional yang khas, ada juga kue manis. Di antaranya yaitu kue RB, memproduksi kue manis dan bingko. RB merupakan singkatan dari Ibu Rahmat Basuki. Diambil dari nama sang pemilik. Kuenya banyak dijual di pasar kota gede dan toko-toko oleh-oleh. Jangan khawatir, karena produknya sudah bersertifikat halal MUI. Ada juga produsen bakpia. Makanan khas Yogyakarta ini selalu laris manis di serbu wisatawan. Kipo, jajanan khas dari kota gede. Makanan khas berbahan dasar ketan ini mempunyai rasa yang unik. Di dalamnya ada campuran parutan kelapa dan gula merah yang legit, perpaduan rasa manis dan gurih. Panganan berwarna hijau ini dimasak dengan cara dipanggang. Yangko Bapak dan Ibu Rusdiono. Produsen Yangko yang satu ini merupakan usaha turun-temurun dari keluarga. Bahan dasar untuk pembuatan Yangko adalah ketan. Rasa Yangko yang manis dan legit membuat para pecinta jajanan menyukainya. Yangko aneka rasa ini bisa bertahan hingga 2 minggu. Dalam sehari, rata-rata keluarga Rusdiono bisa menggiling 50 kg tepung ketan untuk bahan Yangkonya. Berkunjung ke wilayah Prenggan, ada banyak hal yang bisa dinikmati. Untuk melengkapi kebutuhan wisatawan, Prenggan menggelar pelatihan pemandu wisata secara rutin. Dengan adanya pemandu wisata yang semakin baik dan berkualitas, wisatawan akan semakin senang. Kelurahan Prenggan selalu berbenah untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. Sejarah yang berada di kelurahan ini akan mengisahkan bagaimana Prenggan tumbuh dan berkembang. Kawasan Kota Gede
khususnya wilayah Kelurahan Prenggan, merupakan wilayah cagar budaya Kota Yogyakarta, di mana Keraton Mataram bermula berada di wilayah sekitar Kelurahan Prenggan, yang sekarang akhirnya menetap di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena bekas keraton tempat kediaman Raja-Raja Mataram, maka masih terdapat peninggalan-peninggalan budaya yang ada di wilayah Kelurahan Prenggan, antara lain bangunan cagar budaya, kesenian tradisional, serta adat istiadat dan kesenian serta makanan khas tradisional Kota Gede. Dari segi pemerintahan, karena warga Kelurahan Prenggan mempunyai karakter khusus serta masih memegang adat budaya yang adiluhung, maka pemerintah